Iya, shalom semuanya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kelahiran Tuhan Yesus. Nah, berbicara mengenai kelahiran Tuhan Yesus, siapakah Yesus ini sehingga sangat penting untuk kita memahaminya. Yesus adalah Allah, Allah yang menjelma menjadi manusia, Allah yang mengambil rupa menjadi manusia. Maka kita akan belajar di sini tentang kelahiran Yesus, pasti berbicara mengenai inkarnasi Yesus. Lalu berbicara mengenai kelahiran Yesus, maka kita akan belajar tentang sejarah Natal. Karena kelahiran Yesus itu dirayakan dalam sebuah hari raya orang Kristiani yang namanya Natal. Lalu kemudian kita juga akan belajar tentang serba-serbi Natal. Nah, kita masuk kepada yang pertama, inkarnasi Yesus. Dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 5, lalu kemudian ayat 9 sampai 14 dikatakan demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Dan terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Perhatikan menurut firman Tuhan ini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Di sini menuliskan bahwa ada dua pribadi Allah yang berbeda. Firman yang pertama, firman itu adalah Allah. Dikatakan firman itu adalah Allah dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Berarti menunjukkan ada dua pribadi Allah yang dibicarakan berbeda di sini. Yang pertama, pribadi Allah yang disebut dengan firman. Yang kedua, Allah sendiri. Jadi di sini menuliskan ada dua pribadi Allah. Lalu kita melihat dalam ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14. Khususnya ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Berarti di sini mengatakan, firman itu, firman yang adalah Allah itu telah menjadi manusia. Nah, inilah yang dikenal dengan nama inkarnasi Yesus. Natal adalah kelahiran Yesus. Natal adalah kelahiran Yesus, adalah inkarnasi Yesus. Mengapa demikian? Karena inkarnasi ini berasal dari kata in dan karnos. In itu masuk, karnos itu daging. Jadi masuk ke dalam daging atau menjelma menjadi manusia. Jadi inkarnasi berbicara mengenai Allah yang tidak terbatas. Allah yang menciptakan dunia itu dari awal mulanya. Allah yang sudah ada pada mulanya itu. Kemudian dia mengambil rupa menjadi daging. Dia mengambil rupa menjadi seorang manusia. Inilah yang disebut dengan inkarnasi. Kita melihat, inkarnasi adalah bentuk kedaulatan Allah. Sama sekali tidak ada andil Maria di sini. Allah yang adalah roh itu mengambil rupa menjadi seorang bayi. Adalah suatu bentuk 100% kedaulatan Allah. Allah yang berinisiatif masuk ke dalam rahim Maria untuk kemudian dilahirkan menjadi seorang bayi. Kita perhatikan, Allah yang berdaulat, Allah yang besar, maha kuasa, membatasi dirinya yang kekal untuk menjadi manusia yang terbatas. Pertanyaannya, mengapa perlu inkarnasi? Dan apa tujuan inkarnasi? Mengapa perlu inkarnasi? Inkarnasi diperlukan karena Allah sangat mengasihi manusia. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dikatakan bahwa pada hari engkau memakan buah pohon pengetahuan ketika Adam dan Hawa, manusia pertama di Taman Eden. Allah mengatakan, ketika engkau memakannya, pada hari engkau memakannya, engkau akan mati. Oleh karena godaan dari iblis yang berwujud seekor ular, maka kemudian Hawa yang bersama-sama dengan Adam pada waktu itu menerima godaan iblis. Dan mereka makan buah pohon pengetahuan. Maka di detik itulah mereka mati. Manusia akan menjalani hukuman kekal, mati secara fisik dan juga mati dalam kekekalan. Allah mengasihi manusia, akan tetapi hukum bahwa manusia harus mati tetap dijalankan.
Kalau begitu, maka Allah kemudian berinisiatif untuk menggantikan hukuman manusia. Maka manusia tidak perlu mati dalam kekekalan. Lalu bagaimana caranya? Allah menggantikan hukuman manusia itu sendiri. Apakah Allah bisa mati? Allah tidak bisa mati. Maka bagaimana caranya supaya Allah bisa mati menggantikan hukuman manusia? Maka Allah menjadi manusia sehingga Allah bisa mati untuk menanggung dosa kita manusia. Jadi kita memperhatikan di sini, Allah sangat mengasihi manusia. Karena itu Allah berinkarnasi supaya Allah bisa menggantikan hukuman manusia, yaitu mati. Jadi, apa tujuan inkarnasi di sini? Tujuan inkarnasi adalah menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Ada yang mengatakan, apakah Allah tidak cukup mengajar manusia saja? Kenapa Allah mesti harus turun ke dalam dunia untuk menjadi seorang manusia? Perhatikan, Allah pernah datang ke dunia mengajar manusia, khususnya bangsa Israel pada waktu itu. Akan tetapi bagaimana? Apa yang terjadi? Bangsa Israel taat sama Tuhan? Tidak. Di siang hari mereka melihat Tuhan menyertai mereka dalam tiang awan. Di malam hari mereka melihat Tuhan menyertai mereka dalam tiang api. Akan tetapi, apakah bangsa Israel mau taat sama Tuhan? Tidak. Allah pernah mengajar, Allah pernah menyatakan dengan spektakuler bagaimana kuasanya kepada manusia. Laut Merah terbelah dua, bahkan ada 10 tulah yang sudah Allah nyatakan. Tetapi manusia hatinya jahat, manusia tidak mau mendengarkan Tuhan. Maka, tidak cukup Allah mengajar manusia, karena kita adalah manusia yang jahat. Hati kita adalah hati yang memberontak dan tidak mau taat kepada Allah. Tetapi Allah mengasihi kita, maka Dia datang ke dunia untuk menggantikan hukuman kita. Dia mati, Dia menebus setiap dosa-dosa kita, supaya kita manusia yang jahat ini, yang suka memberontak ini, diselamatkan oleh Allah. Akan tetapi, ada sebuah teori yang mengatakan tentang tabula rasa, bahwa manusia itu pada dasarnya adalah tidak berdosa. Ketika manusia lahir seperti kertas putih, kosong, tidak berdosa. Yang membuat dia berdosa adalah lingkungannya. Maka kita melihat bahwa konsep tabula rasa ini salah, karena manusia pada dasarnya sudah berdosa, sudah memiliki dosa keturunan atau dosa asal yang berasal dari Adam dan Hawa. Kenapa demikian? Karena manusia tidak perlu diajarkan mengenai dosa. Mereka pun, kita semua manusia, naturnya sudah berdosa. Maka dosa itu akan menguasai kita. Bahkan bayi yang sudah lahir pun sudah bisa memberontak karena ada dosa di dalam dirinya. Nah, ada yang mengatakan reinkarnasi dengan inkarnasi. Apakah reinkarnasi itu adalah inkarnasi yang diulang? Kita memperhatikan, inkarnasi adalah Allah yang tidak terbatas, kemudian membatasi dirinya menjadi manusia. Sedangkan reinkarnasi adalah sebuah konsep yang diciptakan oleh manusia, bahwa manusia hidup akan mati. Kemudian ketika mati dia bisa hidup lagi berdasarkan karmanya. Jadi ketika manusia dalam hidupnya dia berbuat yang baik, maka dia akan mati dan kemudian dia akan lahir kembali menjadi manusia yang lebih tinggi martabatnya. Akan tetapi, ketika manusia itu di dalam hidupnya berbuat jahat, maka ketika dia mati dan lahir kembali, maka manusia itu akan lahir dengan martabat yang lebih rendah. Dan tenaga pendorongnya adalah karma, hukum karma, amal atau perbuatan dalam semasa hidupnya. Jelas ini dua hal yang bertentangan. Dan konsep mengenai reinkarnasi tidak ada sama sekali bukti kebenarannya. Sementara inkarnasi adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Itu adalah sebuah fakta sejarah. Jadi kita melihat inkarnasi ini berbicara mengenai yang tidak terbatas menjadi terbatas. Sedangkan reinkarnasi berbicara mengenai dari yang terbatas menjadi terbatas. Inilah perbedaannya. Tetapi sekali lagi perhatikan bahwa inkarnasi adalah konsep Allah yang menjelma menjadi manusia. Sementara reinkarnasi hanyalah teori manusia yang belum terbukti kebenarannya. Hal ini dapat kita simpulkan bahwa kedatangan Yesus melalui inkarnasinya memberikan anugerah khusus bagi kita manusia, yaitu pengampunan dan keselamatan. Injil Lukas mengatakan, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, Tuhan kita, Kristus, di kota Daud. Inilah arti Natal. Allah yang mengasihi manusia
datang ke dunia, memberikan anugerah khusus kepada kita, yaitu pengampunan dan keselamatan. Nah, sekarang kita melihat tentang sejarah Natal. Natal berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah lahir. Jadi berbicara mengenai Natal, ini berbicara mengenai kelahiran. Kelahiran siapa? Kelahiran Tuhan Yesus. Nah, sampai sekarang umat Kristiani merayakan Natal pada tanggal 25 Desember. Yang menjadi permasalahannya, apakah benar Yesus Kristus lahir pada tanggal 25 Desember? Kita melihat di dalam Alkitab dicatat di dalam Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak pada waktu malam. Nah, dikatakan jika Yesus lahir pada tanggal 25 Desember, Alkitab menulis pada malam kelahiran Yesus ada gembala menjaga ternak di padang. Maka diasumsikan tidak mungkin Yesus lahir pada bulan Desember, karena bulan Desember adalah musim yang dingin, dan gembala-gembala itu tidak menjaga domba di padang. Ada di luar, mereka menjaga, tapi di gua-gua, bukan di padang. Maka, dari hal yang pertama ini disimpulkan, Yesus tidak mungkin lahir pada bulan Desember, karena Alkitab menulis ketika Yesus lahir, ada gembala sedang menjaga ternak di padang. Yang kedua, dalam Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang pertama, dikatakan, waktu kelahiran Tuhan Yesus, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Nah, pada waktu itu, jika ada sensus, maka semua orang akan kembali ke tempat asalnya masing-masing. Pada waktu itu, Yusuf dan Maria berada di Nazaret, maka mereka harus kembali ke Yerusalem. Nah, akan tetapi, pemerintah tidak mungkin mengadakan sensus pada bulan Desember karena semua orang harus berjalan kaki untuk kembali ke rumahnya. Nah, kita melihat di sini, menurut Injil Lukas ini, bahwa tidak mungkin Yesus lahir pada bulan Desember karena ketika Yesus lahir ada sensus yang dilakukan. Mengenai sejarah Natal, ada yang mengatakan bahwa sejarah Natal itu berasal dari tahun 274 di Kerajaan Romawi. Tanggal 25 Desember dimulailah perayaan Hari Matahari. Karena di akhir musim salju, di tanggal 25 Desember, matahari mulai kembali menampakkan sinarnya yang kuat. Oleh karena itulah, orang Romawi kuno merayakan 25 Desember sebagai Hari Matahari. Dan ketika kekristenan dijadikan agama negara di Kerajaan Romawi, kebiasaan itu ternyata susah ditinggalkan masyarakat Roma. Karena mereka biasa merayakan 25 Desember sebagai hari Dewa Matahari. Mereka biasa mengadakan para pesta. Karena itu, pemimpin agama kemudian memberikan isi yang baru. Awal mulanya, 25 Desember dirayakan sebagai hari Dewa Matahari. Maka mereka menggantikan menjadi peringatan hari kelahiran Tuhan Yesus. Di tahun 330 sampai 397 Masehi, Ambrosius, Uskup Milano, menyatakan Kristus menjadi matahari baru. Kristuslah Tuhan yang harus disembah. Dan tahun 354 sampai 430 Masehi, Bapak Gereja Agustinus dari Afrika Utara mengganti penyembahan Dewa Matahari menjadi kepada Tuhan Yesus. Kemudian disusul oleh Johannes Chrysostomus tahun 347 sampai 407 Masehi di Antioquia juga menganjurkan jemaat merayakan Natal 25 Desember. Konstantin juga akhirnya merayakan Natal 25 Desember, di mana sebelumnya dia sudah menetapkan tanggal 5 dan 6 Januari. Ini adalah salah satu teori yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak lahir tanggal 25 Desember. Tetapi ada juga teori lain yang mengatakan Tuhan Yesus lahir 25 Desember. Berdasarkan apa? Berdasarkan perhitungan dari kalender kelahiran Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes Pembaptis memiliki usia yang 6 bulan lebih tua daripada Tuhan Yesus. Dan Yohanes Pembaptis sendiri lahir bulan Juli. Itu adalah sebuah teori yang lain. Akan tetapi ada juga yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus kemungkinan lahir di bulan September atau Oktober. Saudara, apapun yang menjadi teori itu, apakah Natal itu berdasar dari hari Dewa Matahari, ataukah memang Natal itu memang benar tanggal 25 Desember, ataukah memang Natal itu
adalah di bulan Oktober atau September, itu tidak menjadi masalah. Karena sebuah fakta yang paling penting adalah bahwa Tuhan Yesus Allah Juru Selamat pernah lahir ke dalam dunia, sudah lahir ke dalam dunia, menjadi manusia untuk menebus setiap dosa manusia. Pun lahir Yesus. Menurut Matius 2 ayat 1, dikatakan ketika Yesus lahir, itu adalah pada zaman Raja Herodes, sekitar tahun 73 sampai 4 sebelum Masehi. Nah, itu juga tertulis dalam Matius pasal 2 ayat 19 sampai 20. Karena itu, diasumsikan Tuhan Yesus lahir tahun 8 sampai 5 sebelum Masehi. Sebenarnya, perhitungan kalender Masehi itu didasarkan pada tahun kelahiran Yesus Kristus. Oleh karena ketika Roma sudah memiliki kepercayaan kepada Tuhan Yesus, yang awal mulanya Roma memiliki sebuah tahun penanggalan berdasarkan tahun AUC, yaitu tahun berdirinya kota Roma. Mereka menggantikan perhitungan tahun dengan tahun lahir Yesus, maka membuka sejarah baru, yaitu sebelum Yesus lahir dan sesudah Tuhan Yesus lahir. Akan tetapi seorang tokoh yang bernama Dionysius Exiguus yang diberikan tugas untuk menggantikan kalender Romawi menjadi kalender Masehi, dan ketika dia menghitung-hitung kalender terjadi kekeliruan 5-8 tahun. Zaman Raja Herodes tahun 37 sampai 4 sebelum Masehi. Lalu ada perintah sensus oleh Kaisar Agustus yang dikeluarkan tahun 8 sebelum Masehi. Juga Quirinius menghegemoni Syria dan menuntaskan sensus tahun 5 sampai 4 sebelum Masehi. Dan juga koreksi atas perhitungan Dionysius Exiguus dengan menghitung tahun jabatan Kaisar Agustus saat masih menggunakan nama Octavianus. Maka Lukas menyatakan bahwa kelahiran Yesus terjadi pada tahun ketika Kaisar Agustus memerintah sensus penduduk dengan tujuan pajak. Hal ini terjadi saat Raja Herodes jadi Raja Yudea dan Quirinius jadi Gubernur Syria. Tetapi Herodes meninggal dunia tahun 4 sebelum Masehi. Saat itu Gubernur Syria bukan Quirinius. Sejarawan Roma tidak menyebut sensus, tapi sejarawan Yahudi yang bernama Josephus menyebut sensus yang terjadi 6 tahun setelah tahun yang dianggap sebagai tahun kelahiran Yesus. Kelahiran Yesus sebenarnya sudah terjadi sekitar 4-8 sebelum Masehi. Alkitab tidak memberi kepastian tentang tahun kelahiran Yesus, tapi yang terpenting adalah kelahiran Yesus adalah fakta sejarah. Kelahiran Yesus juga menjadi pengaruh yang sangat penting sehingga membagi sejarah yang ada di bumi menjadi 2 bagian, yaitu sebelum Masehi dan tahun Masehi. Christmas berasal dari kata Christ. Christ artinya yang diurapi. Berbicara mengenai Tuhan Yesus, dan Mass adalah celebration atau perayaan. Cara mengenai Christmas, Christmas adalah sebuah perayaan, celebration tentang Yesus Kristus yang diurapi. Maka, makna perayaan Natal berpusat pada kelahiran dan hadirnya Yesus Kristus di dalam diri setiap orang yang telah menerima Natal itu di dalam dirinya. Marilah kita membuka hati kita untuk kehadiran Tuhan Yesus yang sudah lahir untuk menyelamatkan kita. Mari kita membuka hati kita untuk kehadiran Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.